Ini saya akan melakukan tutorial analisis seleksi item pada skala sikap ya. Jadi misalkan kita punya data seperti ini ya, kita akan melakukan penghitungan reliabilitas dan seleksi item pada sebuah skala dengan 15 item dan dilakukan terhadap 86 subjek. Nah, item ini merupakan skala Likert ya, yang skornya bergerak dari 1 ke 4, sehingga kita lihat datanya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan analisis melalui SPSS. Nah, untuk tampilan di variable view seperti ini. Jadi ini kita namai saja agar singkat, ini dari A1 sampai A15, karena ini yang menggambarkan item. Antara name dan label kita buat sama saja. Nah, untuk measure, karena rule of thumb-nya itu scale ya, kita menggunakan scale ya, meskipun memang ada perdebatan bahwa data dari skala Likert itu sifatnya ordinal. Tapi untuk kali ini kita menggunakan yang scale alias yang interval atau rasio. Dalam hal ini adalah kita anggap data kita itu bernilai interval, berupa interval. Nah, kita copy paste dulu datanya dari sini. Lalu tinggal dipastekan ya ke sini. Oke. Nah, semua sudah terisi ya. Ada 86 subjek, 15 item. Bagaimana analisisnya? Langsung saja kita lakukan analyze, scale, reliability analysis. Kemudian kita masukkan semua itemnya ke kolom item. Jangan lupa ini alpha. Nah, mana yang harus centang? Kita centang semua. Correlation, covariance, kemudian ini bolehlah ya. Gitu. Sebenarnya nggak akan begitu banyak dilihat ya, nanti cuma kita lihat inter-item correlation-nya. Tapi nggak apa-apa, kita centang semua. Lalu continue, udah tinggal OK. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dari case processing summary-nya, kita lihat bahwa N-nya valid semua ya. Subjeknya ada 86. Kita lihat reliability statistiknya, oh ternyata Cronbach's alpha-nya lumayan tinggi ya. Yaitu 0,901. Sedangkan Cronbach's alpha yang terstandarisasi, yang standardized-nya 0,900. Artinya ini alat ukur yang kita buat sangat reliable ya. Nah, kemudian kita lihat yang mana lagi. Langsung ke sini saja ya. Nah, ini nanti untuk summary item statistik itu bisa kita gunakan untuk pelaporan deskriptif statistiknya. Jadi sekedar mendeskripsikan bagaimana rata-ratanya, SD-nya bagaimana, seperti itu. Nah, untuk proses seleksi item, tabel inilah yang sangat berperan penting ya. Mana yang dilihat? Yang kita lihat adalah di corrected item total correlation ya, yang di sini. Oke. Nah, rule of thumb-nya adalah minimal nilai yang dibutuhkan itu untuk item bisa dipertahankan adalah 0,3. Dalam kondisi tertentu, misalnya ketika penghapusan item itu berdampak pada keseimbangan alat tes kita atau alat ukur kita, kemudian mempertimbangkan jumlah item di alat ukur kita juga. Nah, itu sebenarnya ada yang lebih fleksibel, yaitu ada yang berpendapat minimal korelasi antar itemnya itu adalah 0,3. Nah, 0,275 ya. Ada yang berpendapat demikian. Nah, kalau kita menggunakan yang 0,3, kita lihat di sini semuanya bagus. Cuma ada satu nih yang agak rendah, yaitu item nomor 4. Ya, item nomor 4 dia korelasi antar itemnya adalah daya bedanya ya, daya pembedanya adalah 0,29. Sebenarnya ini tidak masalah misal ingin dipertahankan atau enggak begitu ya. Ini tidak masalah misal ingin tetap dipertahankan karena daya bedanya juga mendekati 3. Cuman kita juga bisa lihat ke sini.
ke Cronbach's alpha if item deleted. Jadi nilai Cronbach kalau item ini dihapus, oh ternyata Cronbachnya naik 0,003 poin ya, jadi 0,904. Nah, coba ya sekarang kalau misal ini kita delete. Coba kita delete, tinggal di sini lagi diulangi, analyze, scale. Delete-nya dari sini saja. Tadi item nomor 4 kan? Coba kita ini masukkan, kita keluarkan dari sini. Nah, tinggal di OK lagi karena yang centang-centangnya tadi masih sama ya. Oh, lihat Cronbach alpha kita memang naik. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke. Semuanya jadi bagus-bagus. Nah, semuanya jadi di atas 0,3. Nah, begitu. Oh, ternyata setelah dilakukan penghapusan, alat ukurnya jadi lebih reliable. Dan daya pembeda dari masing-masing item juga cenderung tinggi-tinggi semua. Begitu ya. Nah, nanti setelah PTS, kalian akan membuat alat ukur sendiri, dan ini adalah salah satu tahapan yang harus kalian lewati untuk menyeleksi mana item-item yang layak dan mana yang tidak layak. Ini khusus untuk skala sikap ya, untuk item-item yang dia berada di kontinuum interval, ordinal atau interval ya, dan tidak bersifat dikotomis alias benar dan salah. Nah, untuk tes kognitif yang mana biasanya jawabannya itu bersifat dikotomis, nanti akan kita jelaskan lagi bagaimana cara atau proses untuk melakukan seleksi item. Kalau reliabilitasnya kan sama ya, hanya saja untuk soal-soal yang bersifat dikotomis, istilahnya bukan Cronbach alpha, tapi KR20. Ya, meskipun langkah analisisnya di SPSS sama. Sekian dulu dari saya untuk tutorial ini. Selamat belajar untuk PTS, dan selamat mempersiapkan jurnal dan teori-teori untuk persiapan pembuatan alat ukur setelah PTS. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.